kita kirimkan ping, maka akan dibalas pong. Kalau kita kirimkan halo, nah dibalas hai. Kalau kita kirimkan menu, nah maka dibalas dengan pesan list seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Ngaji Ngoding. Kali ini kita akan melanjutkan pembuatan bot WhatsApp, yang mana kali ini kita akan membuat playlist baru. Video yang pertama ini saya akan membuat ulang ya. Jadi yang ada di sini akan saya buat ulang, saya simpelkan jadi satu video ya. Nah, kalau kalian ingin memahami bisa tonton yang seri 1 ini, kurang lebih ini sekitar 2 jam. Mungkin tidak ada, sekitar 110 menitan. Pada seri sebelumnya kita memiliki auto respon dari bot WA kita, diantaranya untuk pesan ping akan direspon oleh botnya dengan pesan pong. Untuk pesan halo oleh botnya akan direspon dengan pesan hai. Untuk pesan menu oleh botnya akan direspon dengan pesan yang berupa list ya, berisi sebuah menu. Kemudian ada pesan gabung grup untuk meminta join dengan grup. Ini yang kita miliki sebelumnya pada seri 1. Nah, misalkan kita ingin menambah ya, ingin menambah komen misalkan, atau perintah atau auto respon yang lain, maka nanti kode ini akan banyak. Oleh karena itu pada seri yang kedua ini kita akan membuat bot WhatsApp dengan di refactory. Oke, bagaimana maksudnya, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita buat ulang ya, yang semua ini kita jadikan satu video. Langsung saja kita ke aplikasi Termux, kemudian kita masuk ke folder dimana kita ingin membuat projectnya. Terserah dimana saja, di sini juga boleh sebenarnya, cuma punya saya akan masuk ke storage. Kalau kita ls di storage ini, di sini ada folder ini DCIM, download, office dan seterusnya sampai seret ini yang warnanya agak hijau. Projectnya kalian jangan buat di sini, di folder yang warnanya agak hijau ini ya. Ini untuk Termux saya ada warnanya seperti ini. Nah, kalian projectnya kalian buat, misalkan kalian buat folder sendiri ya. Di sini saya membuat folder project atau apa saja namanya ya, terserah kalian. Pokoknya jangan di sini seret, picture, musik, office, download dan DCIM ini. Kalau dibuat di dalam sini nanti bisa jadi kalian mengalami error saat menjalankan npm install. Error karena masalah permission atau izin dari Android itu sendiri, kecuali Android kalian sudah di root, mungkin bisa, cuma saya belum pernah mencoba. Oke, bisa dipahami ya. Saya sekarang masuk ke folder storage. Oh, sudah ada di dalam storage, maka saya akan masuk ke dalam folder project. Nah, di sini saya akan membuat folder ya, dengan perintah mkdir atau make directory. Kemudian nama foldernya misalkan WA bot 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke folder yang kita buat tadi, itu WA bot 2. Nah, ini masih kosong ya, belum ada isinya. Nah, di sini kita jalankan npm init -y biar otomatis saja. Saya buat seperti ini, kemudian enter. Nanti di sini kita akan dibuatkan sebuah file dengan nama pixx.json ya, yang isinya adalah ini. Kalau kita ls, nah di sini ada file pixx.json. Setelah ini kita install yang kita butuhkan. Nah, kita jalankan npm install add ad watching, kemudian by list. Nah, biar sama versinya ya, di sini saya kasih versi 4.0.0, kemudian enter. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini sudah berhasil instalasinya. Ini membutuhkan proses yang agak lama ya, apalagi kalau internetnya lemot. Kalau berhasil seperti ini ya, bisa kita cek. Misalkan kita jalankan perintah cat, kemudian pixx.json. Nah, di sini bisa kita lihat ada dependencies ya. Ini kalau instalasinya berhasil. Sebelumnya ini belum ada ya. Setelah kita install, di sini ada dependencies ini.
Kemudian untuk kalian yang mengalami error saat instalasi ini, bisa kalian lihat video yang part 5. Nah yang ini, yang kedua ini ya, kalian lihat video yang ini untuk yang mengalami error saat install tadi. Kemudian kita ke termoknya. Di package.json ini salah satu isinya ini adalah index.js untuk file utama. Sekarang kita buat file dengan nama index.js. Perintahnya adalah touch, kemudian nama filenya index.js, enter. Nah kalau kita ls, sekarang sudah ada file dengan nama index.js. Oke, sekarang direktori ini kita buka dengan kode editor. Saya gunakan akode dulu. Dan ini saya tutup dulu. Kemudian open folder. Untuk kalian yang di sini tidak ada termoknya, ya, bisa kalian lihat di video ini. Ya, ada di termok, kemudian storage, kemudian project, kemudian WA port 2. Kita buka yang ini. Kemudian kita buka index.js nya. Kemudian di sini kita buat const make WA legacy socket, kemudian use single file legacy. Saya di sini akan menggunakan yang legacy saja, bukan yang multi device. Legacy out state, kemudian disconnect reason. Sementara ini saja dulu. Saya buat seperti ini. Ini sama dengan ini require add yang kita install tadi, add watching by list. Kemudian kita juga butuh yang boom. Untuk ini kalau kalian misalkan mengalami error, kalian install terlebih dahulu, jalankan npm install boom. Ini sama dengan require. Nah ini modul-modul yang akan kita gunakan. Nah untuk yang boom ini mungkin kalian akan mengalami error, jadi kalian install terlebih dahulu. Cuma yang sebelumnya saya tidak mengalami error di sini karena boom ini terinstall saat kita menginstal by list ini. Nah kemudian di sini kita buat function. Misalkan kita kasih nama start import. Kemudian di sini kita buat variabel, misalkan socket atau sok ini saja, atau connection, terserah kalian namanya. Ini kita isi dengan kita gunakan yang ini, jadi make WA legacy socket. Ini menerima sebuah parameter, atau kita bisa memberikan argumen yang berupa objek, ya, berupa konfigurasi yang tipenya adalah objek. Di sini salah satunya adalah print QR, ya, print QR in terminal. Jadi agar nanti kita menerima sebuah QR code di terminal atau di termok saat menjalankan sok ini. Nah di sini value-nya adalah true. Kemudian properti yang kedua adalah out, yang value-nya adalah state. Untuk ini, nah state ini, out ini kita ambil dari sini, use single file ini. Jadi di sini kita buat const, buat objek lagi, kemudian state, kita ambil propertinya state. Kemudian ada metode save state. Nah ini kita ambil dari single file out state ini. Di single file out state ini berupa fungsi yang menerima sebuah parameter string, atau kita bisa memasukkan argumen yang berupa string, yang mana string ini nanti menjadi nama dari file kredensial. Jadi ini sebuah lokasi. Jadi nanti di sini akan ada file baru dengan nama ini. Nah di sini misalkan saya kasih nama session, atau sebelumnya itu saya kasih nama outinfo.json. Ya terserah namanya, ini terserah. Ini yang awalnya ini kali kasih ini titik garis miring ini, kemudian nama dari yang kita inginkan. Ya jadi state-nya ini ngambil dari sini. Nanti kalau ada, kalau belum ada maka yang akan ditampilkan sebuah QR code. Nah kita save dulu. Ini sampai di sini kita coba aja dulu ya. Ini perlu kita jalankan. Kita jalankan seperti ini. Sampai di sini dulu, kita coba dulu ya kode ini. Untuk menjalankannya kita menggunakan node index.js.
Oh ini error, ini kurang A nya ya, ini kurang A nya. Nah ini kita coba lagi ya. Ini cara membaca error ya untuk kalian yang sering nanya-nanya error ini bang, error itu bang. Nah ini tempat errornya yang dari sini nih, kalian lihat mungkin ada yang kurang, ada yang tidak sama atau bagaimana. Ini error kode kita, jadi usahakan terlebih dahulu atasi sendiri errornya. Kalau sudah mentok gitu ya, baru nanya di grup entah di mana. Kita coba lagi, kita jalankan not index.js. Di sini gagal ya. Oke, kita kembali lagi ke codingannya. Ini tadi ini T nya seharusnya besar. Nah seperti ini. Jadi tadi ya codingan kita sudah berjalan, cuma QR code-nya tidak keluar ya karena di sini salah ketik. Ini T nya seharusnya besar. Oke, kita coba lagi not index.js. Nah sekarang sudah menampilkan QR code. Oke, ini kita tutup dulu, kita lanjutkan. Sampai di sini kita sudah berhasil membuka WhatsApp webnya, lalu kita menampilkan QR code pada terminal. Nanti kita scan ya untuk mengkonekkan akun WhatsApp yang ingin kita sambungkan dengan bot ini. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Yang akan kita lakukan selanjutnya, kita perlu menyimpan sebuah session ya. Jadi kalau ketika ada akun yang connect, nanti informasi autentikasi atau kredensialnya itu kita simpan di sini. Kita manfaatkan sebuah event ya. Jadi sock kita ambil dari sini, sock, kemudian event, metodenya adalah on. Di sini menerima dua parameter. Yang pertama string, eventnya adalah ini credential update atau cred update. Kemudian parameter yang kedua adalah rollback. Jadi fungsi apa yang ingin kita jalankan. Di sini kita memiliki ini save state. Jadi ini kita jalankan saat ada credential update ya, save state. Nah sekarang kita coba dulu, kita jalankan lagi. Kita ke termuknya. Oh, ini termuk saya keluar tadi. Storage, kemudian project, kemudian port 2. Nah di sini kita jalankan not index.js. Nah sekarang ini akan saya scan ya dengan WA saya. Nah di sini ada error ya. Kenapa? Karena WA saya sebelumnya ini masih aktif multi device. Nah untuk itu perlu saya keluarkan WA saya dari multi device. Ini joined. Nah ini perlu saya keluarkan dulu. Jadi leave beta ini. Sekarang kembali. Saya buka scannernya. Nah sekarang akan saya jalankan lagi not indexnya. Oke, sekarang akan saya scan. Ini akun WhatsApp saya yang saya buat untuk nge-scan. Nah ini tadi yang error ya. Nah jadi kalau ada error, ada pesan seperti ini, itu mungkin WhatsApp kalian itu multi device-nya aktif. Jadi kalian nonaktifkan dulu multi device-nya. Oke, ini saya matikan dulu. Ini tadi kan sudah kita scan, sudah berhasil login ya. Kalau kita ke codingannya lagi, kalau kita lihat di sini di filenya, nah di sini ada file dengan nama session.json. Nah, file ini yang menyimpan kredensial saat login tadi. Ya. Nah, file ini hati-hati ya. Kalian nyimpannya hati-hati. Ini kalau misalkan bisa diakses oleh orang lain, nanti orang itu bisa login ke WhatsApp menggunakan akun kalian. Nah misalkan digunakan yang enggak, kalian bisa menjadi korban nanti. Oke, kita coba, kita jalankan lagi. Nah ini nanti tidak perlu menyeken ulang. Nah ini langsung login karena sudah ada file session tadi. Nah ini saya matikan dulu. Sekarang kita buat kodenya seperti ini ya. Ini nanti misalkan koneksinya terputus misalkan ya karena internet, jadi botnya akan berjalan lagi, kecuali memang akun WhatsAppnya yang logout. Untuk itu sekarang akan saya tulis seperti ini
Ya, boleh di sini atau boleh di bawahnya sini juga nggak apa-apa. Kita tulis lagi shock, kemudian event on connection update. Nah, ini nama eventnya connection update. Kemudian argumen yang kedua adalah callback. Saya buat arrow function. Ya, callback itu adalah function yang kita kirimkan sebagai argumen. Nah, di sini menerima sebuah parameter yang berupa update. Mau ditulis seperti apa saja ya boleh. Saya tulis up ini saja. Kemudian di sini nah kita buat variabel cons seperti ini, kemudian less disconnect. Kemudian yang kedua adalah connection. Nah, ini sama dengan up. Up ini kita ambil dari sini. Ya, jadi up ini berupa sebuah objek. Ya. Kemudian objeknya di sini kita pecah. Berupa sebuah objek yang di dalamnya ada properti ini, less disconnect sama connection. Nah, di sini kita pecah objeknya. Walaupun tidak melakukan ini sebenarnya boleh-boleh saja. Nanti kita gunakan up titik less disconnect atau up titik up less disconnect ini, atau up titik connection, boleh-boleh saja. Cuma di sini saya buat seperti ini. Kemudian if connection, kita munculkan status koneksinya apa gitu ya. Jadi console log connection status, apakah close, apakah open misalkan nanti. Jadi kita konsol sama ini connection status sama dengan connection seperti ini. Kemudian di sini kita buat lagi ya, if sekarang kalau connectionnya itu close sama dengan close, misalkan terputus ya, atau entah logout atau jaringannya jelek misalkan. Kan bisa saja jaringan jelek itu di HP jaringan jelek, tiba-tiba nanti di WhatsApp webnya itu terputus. Ya, di sini connectionnya sama dengan close. Ya, kalau connectionnya itu sama dengan close, kita buat variabel dengan nama reason, misalkan ini sama dengan new. Kita instansiasi ini modul boom, ini new boom. Kemudian kita ambil yang ini less disconnect, kemudian tanda tanya seperti ini. Ini artinya kalau ada last disconnect ini ya. Kemudian kita ambil properti errornya, error. Nah, di sini ini kita buat tanda tanya juga. Kalau ada last disconnect, kita ambil properti errornya. Nah, kalau ini kondisi ini true ya, kita ambil properti outputnya, output. Kemudian kalau ini juga true, kita ambil status code. Nah, seperti ini. Jadi reason ini nanti isinya adalah status code. Kita coba saja dulu ya. Kita konsol reason. Kita ke termuknya, kemudian kita jalankan not index. Oke, di sini error karena ternyata wifi saya mati, tidak ketemu ya. Jadi di sini tidak ada koneksi internetnya, jadi gagal. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Ini tadi saya hapus sessionnya, jadi nanti kita perlu scan lagi. Jadi kode 500 ini berarti di sini tidak ada koneksi internetnya. Sekarang akan saya scan. Nah, sudah saya scan. Nah, ini kalau saya logout di akun WA saya, jadi nanti status koneksinya itu akan jadi close ya. Jadi saya logout sekarang. Nah, seperti ini. Atau bisa jadi ya close-nya itu tidak hanya karena di logout saja, bisa jadi ya karena memang jaringannya sedang jelek misalkan ya. Nah, sekarang saya tulis seperti ini, if reason
sama dengan disconnect region. Ya, jadi kita gunakan yang ini, disconnect region bad session misalkan ya, karena bad session. Jadi kalau close-nya itu karena bad session, apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau bad session nanti kita tampilkan console log ya bad file session, silahkan hapus dan scan again, kemudian shock logout. Kita coba ya, sekarang kita ke termuknya, kita jalankan lagi. Sini error, atau kita coba konsol dulu. Nah, di sini kita konsol reason, kemudian disconnect region, kita jalankan lagi. Cannot access region before initialization at event emitter, belum diinisialisasi, jadi ini taruh di bawahnya sini. Nah, di bawahnya region ini, save, kita jalankan lagi. Nah, ini bad sessionnya nih tidak ada, ini undefined. Sini undefined, ini karena kita salah ketik ya. Ini seharusnya S-nya 1, kemudian di sini juga sama S-nya 1, ini juga sama S-nya 1. Kita save, kita coba lagi, jalankan not index.js. Nah, sekarang sudah muncul ya, ini konsol dari disconnect region dan kode-kodenya itu ya. Jadi kalau 500 itu bad session, kalau 401 itu logout. Jadi kalau tidak ada koneksi internet, nanti keluarnya adalah bad session ini. Kalau logout itu 401 kodenya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke codingannya. Ya, di sini else if yang kedua, kalau regionnya itu sama dengan disconnect region connection closed. Ini kita konsol ya, connection hilang misalkan, kemudian mengkoneksikan ulang, reconnecting, sedang mengkoneksikan ulang seperti ini. Kemudian kita jalankan ini lagi ya, start port, ini start port, kemudian else if yang ini close, ini ya, connection close. Kemudian di sini reason, atau gini, saya ketik dulu nanti saya jelaskan ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk pengaturan connectionnya. Jadi kalau misalkan ada connection itu close, nanti bisa kita lihat di terminalnya itu kenapa close-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai di sini kita sudah memiliki connection ya, jadi saya kasih komentar seperti ini biar mudah nanti. Kita juga sudah memiliki state ya, state atau session. Nah, sekarang kita buat auto responnya. Nah, untuk auto respon ini di bylist ini ada event yang namanya adalah message absurd. Nah, seperti ini. Kemudian di callbacknya ada dua
mengembalikan sebuah objek ya. Ya, ada objek yang berupa parameter. Di sini ada dua properti yang berupa message dan tipe. Kita konsol message dan tipenya. Nah, jadi callback ini akan dijalankan ya, callback yang berupa function ini akan dijalankan setiap kali ada event message absurd ini. Message absurd ini tidak hanya berupa pesan masuk ya. Jadi misalkan kita menghapus kontak, menghapus anggota grup misalkan ya, atau pesan di grup, itu juga masuk pada message absurd di sini. Artinya tiap ada kejadian itu, function ini atau callback ini akan dijalankan dan mengirimkan sebuah message ini. Oke, kita coba dulu ya, karena tadi saya logout, jadi di sini file sessionnya saya hapus. Sekarang kita jalankan lagi di termuknya. Ini kita enter. Nah, sekarang akan saya scan lagi. Oh, ini terjadi error. Oke, ini saja, ini kita coba hapus dulu. Ini kita ganti dengan start bot. Atau ini kita gini aja. Kita hapus dulu. Sekarang ini perlu kita hapus lagi untuk file sessionnya. Delete. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, sekarang kita scan lagi dengan akun WA-nya. Nah, oke, sekarang sudah berhasil kita scan. Ini sudah tersambung ya. Sekarang sudah tersambung antara bot dan akun WA-nya. Sekarang kita coba kirimkan pesan ke nomor botnya untuk melihat isi dari message ini. Oke, akan saya kirim dari nomor saya dulu, dari nomor botnya. Nah, ini adalah nomor bot saya. Ini kalau kita lihat di terminalnya, nah di sini ada message ya. Ini web message info, ini adalah message yang kita konsol tadi. Kemudian isinya adalah tes. Kemudian tipenya adalah notify. Ini kalau misalkan kita kirim ping misalkan ya. Ini masih belum kita buat auto responnya. Nah, di sini message-nya ini ping. Kemudian ini ada ID, ada from me, ya ada key, reaction dan sebagainya. Terus kemudian misalkan kita coba kita update status ya. Kita update status. Ini saya privat aja. Ini saya simpan dulu. Save. Ini namanya ngaji ngoding. Saya akan buat status. Nah, misalkan tes pesan status. Nah, kalau kita lihat di terminalnya, ini juga muncul message yang kita konsol tuh, tipenya adalah notify dan oke. Message key-nya di dalamnya ada remote JIT yang berupa status add broadcast. Ini nomor tujuannya. Nah, ini kan nomor pengirim ya. Kalau yang tadi ping itu ada nomor pengirim, kalau kita update status itu juga muncul pesan yang di situ ada nomor. Ya, ini wifi saya mati ini ya. Jadi error. Kita jalankan lagi. Oke, sekarang sudah login. Ya, intinya status tadi itu juga dibaca sebuah event message absurd. Oleh karena itu ya, sekarang kita buat seperti ini. Let pesan ini aja dulu. Kemudian if message, kalau ada message entah itu status, grup atau lain sebagainya yang memiliki properti message, karena nanti ada ya message yang tidak memiliki properti message
ya, ada music ini tapi tidak memiliki properti yang ini. Jadi kalau ada yang memiliki properti ini, kita buat pesan itu sama dengan music seperti ini, kemudian music, kemudian tadi conversation propertinya. Nah, seperti ini. Oke, ini kita simpan dulu. Kemudian if kita juga buat let, misalkan yang mengirimkan itu siapa, misalkan ya pengirim atau sender, ini sama dengan message, array-nya 0, kemudian propertinya adalah key, kemudian yang di dalamnya ada remote JID. Nah, sekarang gini, if pesan, if gini aja dulu, if ya sender itu sama dengan tadi status add broadcast, atau ya message, ini message, kemudian key from me. Nah, seperti ini. Jadi hentikan kode ini gitu, return. Jadi kalau pesannya itu berupa status atau pesan itu dikirim dari nomor botnya itu sendiri, maka abaikan gitu ya. Jadi sekarang kalau if pesan itu sama dengan ping, kita balas ya sok, kemudian metodenya send message, kemudian tujuannya adalah sender, kemudian pesannya apa. Nah, ini berupa objek yang memiliki properti tag, kita balas dengan pong. Oke, simpan. Sekarang kita coba, ini kita matikan. Oh, sudah mati ya. Oke, kita jalankan lagi not index.js. Nah, sekarang kita coba kirim pesan ping. Ya, tadi nomornya ini kita kirim pesan ping. Oke, ini tidak dibalas karena salah, ini kurang R-nya, conversation. Kita simpan. Kita matikan lagi, kita jalankan lagi. Ini kalau tidak menggunakan nodemon seperti ini ya, setiap ada perubahan pada kode kita itu harus kita matikan dan kita jalankan lagi. Kita coba lagi sekarang ping. Nah, sekarang auto responnya sudah berhasil untuk ping. Sekarang kita tambah, misalkan ya if kemudian pesan itu sama dengan halo, kita balas sok, kemudian send message, ini sender dan pesannya kita balas hi. Kemudian kita buat lagi if, atau saya ketik dulu ya, pesannya itu sama dengan menu. Nah, di sini kita kirimkan sebuah pesan list. Ya, boleh saja langsung seperti ini, shop, send message, yang ini sender, kemudian nah ini ya, ini propertinya adalah yang pertama tag, misalkan ini menu, oh ini daftar menu misalkan. Kemudian selain tag ada properti lain yang berupa title, misalkan menu. Juga ada properti di sini wajib ya, button tag, ini nanti tombol untuk menampilkan listnya, misalkan tampilkan menu. Kemudian yang terakhir itu adalah section, properti section
Nah, di sini huruf array yang elemennya adalah objek. Nah, yang propertinya adalah title lagi. Misalkan menus, kemudian properti yang kedua adalah rows. Rows ini adalah array yang elemennya juga berupa objek. Ya, title misalkan copy, kemudian properti yang kedua adalah rows ID. Ini saya kasih angka gini aja. Ini saya buat 2 saja biar tidak terlalu banyak. Yang kedua ini titlenya misalkan susu, dan rows ID-nya ini 2. Ini tanpa S ya. Jadi row ID kita simpan. Oh, ini ada yang error, ini kurang komanya. Nah, kita simpan. Sekarang kita coba jalankan lagi. Ini sudah mati ya. Ini karena wifi nya putus nyambung. Sekarang kita jalankan lagi node index.js. Nah, sudah login. Sekarang kita coba lagi, kita kirimkan ping, maka akan dibalas pong. Kalau kita kirimkan halo, nah dibalas hai. Kalau kita kirimkan menu, nah maka dibalas dengan pesan list seperti ini. Oke, mungkin ya karena ini versi singkat, saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di sini playlist, kemudian membuat bot WhatsApp S1 ini. Nah, jadi video ini adalah versi singkat dari semua playlist ini. Ya, kurang lebih video pertama ini untuk playlist seri yang kedua sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di video berikutnya, kita refactory untuk auto respon ini. Oke, sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.